Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi katabal izzata wal karamata liman ata'ah wa qadha bidzillati wal hawani liman asahu wa khalafa amrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Rabiul Awal seperti ini, umat Islam yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah di seantero dunia memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di Asia, bahkan sangat amat luar biasa di negara-negara Afrika, dan sekarang sudah merambah di daratan Eropa dan Amerika. Semuanya begitu semangat, begitu gembira dengan datangnya bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan madrasah, merupakan sekolah bagi pecinta-pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diungkap bagaimana kecintaan Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah ungkapkan dalam Al-Qur'an, yang Allah ungkapkan dalam berbagai hadis-hadis qudsi. Diungkapkan bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan diungkapkan bagaimana kecintaan umat kepada Rasulullah sejak zaman sahabat, tabi'in, dan sampai hari ini. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diungkap bagaimana perilaku kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan tegas Allah menyatakan, telah datang di antara kalian sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan panutan. Rasulullah adalah orang yang pasti selamat dunia akhirat. Rasulullah adalah orang yang pasti bahagia dunia akhirat. Rasulullah adalah orang yang pasti masuk surga. Maka dari rahmat Allah kepada hamba-hambanya, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi informasi, satu-satunya manusia yang harus dipanuti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semuanya menjadi orang yang selamat karena mengikuti orang yang pasti selamat, agar kita semua menjadi orang yang bahagia karena mengikuti orang yang bahagia, agar pintu surga dibuka untuk kita semua karena kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi punya nilai yang tinggi bagi kita. Karena bagaimana kita bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah kalau kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari peringatan Maulid Nabi di berbagai tempat diungkapkan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana keistimewaan Rasulullah, bagaimana
perhatian Rasulullah terhadap umatnya, dan seterusnya yang kaitannya dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan peringatan Maulid Nabi, kita umatnya tambah mengenal sosok panutan yang harus kita ikuti. Itulah diantara para hadirin hikmah daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ada kelompok-kelompok di tengah-tengah umat Islam yang menilai miring, yang menilai negatif terhadap peringatan Maulid Nabi. Itu adalah karena mereka tidak pernah menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam peringatan Maulid Nabi dibaca sejarah Nabi Muhammad, diungkap oleh berbagai para habaib, para ulama, para mubaligh tentang bagaimana supaya kita bisa mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita tambah mengenal, kita akan cinta kepada Nabi Muhammad. Dengan kita cinta, pasti kita akan ittiba, mengikuti langkah demi langkah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membawa keselamatan, kebahagiaan, dan dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sekedar berbicara di alam dunia. Kita semuanya akan mengalami satu hari yang paling dahsyat, satu hari yang paling mengerikan, satu hari di mana matahari di atas kepala kita, gunung-gunung berterbangan, air laut naik, manusia dari mulai yang pertama sampai akhir kumpul menjadi satu. Ketika itu, di saat kita ketakutan melihat gunung berterbangan, matahari di atas kepala kita, di depan kita manusia yang tidak kita kenal, kanan kiri banyak manusia yang tidak kita kenal, di belakang kita ada manusia yang tidak kita kenal. Di saat itu perasaan kita bertanya, mana istriku, mana orang tuaku, mana anakku, mana suamiku. Tambah dahsyat lagi perasaan ini para hadirin. Di saat-saat seperti ini diriwayatkan dalam hadis yang sahih, seluruh umat mencari nabinya untuk minta pertolongan. Ternyata para hadirin, umatnya Nabi Adam mencari Nabi Adam. Setelah begitu repot, susah bertemu dengan Nabi Adam angkat tangan, nafsi. Umatnya Nabi Adam kecewa. Giliran umat nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim umatnya kecewa karena nabinya tidak bisa memberi pertolongan di hari kiamat. Nabi Musa umatnya kecewa, Nabi Isa umatnya kecewa. Giliran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para hadirin simak pernyataan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih. Di hari kiamat yang begitu dahsyat, yang tidak bisa kita bayangkan. Bahkan satu saat Nabi menyampaikan khutbah Jumat dan menerangkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Seluruh sahabat yang ada di masjid bergemuruh, isinya tangisan. Basah itu masjid Rasulullah karena tetesan air mata. Bingung mereka. Di saat-saat kebingungan, Rasulullah memberikan satu berita segar. Rasulullah memberikan berita gembira bagi umatnya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan bahwa nanti pada saatnya hari kiamat, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Ini pernyataan Nabi Muhammad. Setiap nabi, rasul yang diutus oleh Allah, ada satu doa yang pasti diterima oleh Allah. Seluruh para nabi dan para rasul, doanya yang sudah pasti diterima oleh Allah sudah digunakan ketika hidup di alam dunia untuk melaknat umatnya, untuk menghancurkan umatnya. Tapi apa kata Nabi? Khobatu dakwati syafa'atan li ummati. Allahu Akbar. Rasulullah mengatakan, aku simpan fasilitas Allah yang luar biasa. Doaku yang pasti diijabahi oleh Allah, aku simpan untuk nanti di hari kiamat. Di saat aku nanti melihat umatku kepanasan, umatku kebingungan, umatku dalam keadaan dahsyat, aku gunakan doa yang pasti diijabahi oleh Allah untuk aku memohon kepada Allah supaya aku diberi kekuasaan untuk menolong kepada umatku, sehingga umatku tidak akan kecewa, tapi umatku umat yang tertolong. Dalam Al-Jami'us Shaghir lil Imam As-Suyuti, riwayat yang sahihah para hadirin, ketika itu justru Nabi Muhammad sujud di bawah arsy-Nya Allah.
Nabi berteriak, ya Allah, aku tidak tega melihat umatku kepanasan. Aku tidak tega melihat umatku kebingungan. Ya Allah, umatku adalah umat terakhir. Tolong ya Allah, masukkan umatku yang pertama ke dalam surga. Tidak ada Nabi yang berdoa seperti ini. Sampai Allah mengatakan, ya Habibi ya Muhammad, irfa' ra'sak, ishfa' tushaffa, i'tibabal jannah. Hai Muhammad, kekasihku, kata Allah, angkat kepalamu, berikan syafaat, selamatkan umatmu, buka pintu surga. Orang yang pertama kali menggedor dan membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad SAW. Anehnya para hadirin, ketika pintu surga sudah dibuka, malaikat Ridwan mempersilahkan, udkhuluha bisalamin aminin, silahkan masuk ke dalam surga dengan penuh kesejahteraan. Justru Nabi mengatakan, Ridwan, aku tidak akan masuk surga, aku akan mencari dulu umatku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani wal Baihaqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tudhu lil anbiya manabir min nur yajlisuna 'alaiha wa yabqa minbari la ajlisu. Kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat seluruh para nabi disiapkan satu panggung. Kalau seorang nabi naik ke panggung itu, akan berjalan itu panggung menuju pintu surga. Apa kata Rasulullah? Aku tidak akan naik ke dalam panggungku. Kemudian Rasulullah tidak mau naik ke dalam panggungku, la ajlisu alaihi qa'iman baina yadi rabbi makhafata. Aku takut, kayak kata Rasulullah, kalau nanti aku naik panggungku, aku akan terbawa ke surga. Nanti bagaimana keadaan umatku di padang mahsyar? Tidak ada yang dipikir kecuali umatnya. Kemudian para hadirin, Allah bertanya, bahkan Nabi berteriak, ummati ya Rabbi, hai Allah, umatku bagaimana keadaannya? Allah bertanya, fayaqulu azza wa jalla, ya Muhammad, ma duridu an asna bi ummatik. Hai Muhammad, coba para hadirin, Allah bertanya kepada Rasulullah, hai kekasihku Muhammad, apa yang aku inginkan untuk melakukan untuk umatku? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rabbi, ajil hisabahum fayad'uhum rabbuhum. Ya Allah, percepat hisabnya umatku. Umatku sudah kepanasan, umatku sudah kebingungan. Kemudian para hadirin, Rasulullah menerangkan, ketika dihisab perbuatan kita, faminhum man yadkhulul jannah bi rahmatillah. Sebagian mereka masuk surga dengan rahmat Allah. Rasulullah dengan jelas, riwayat Imam Tabarani dan At-Tirmidzi wal Baihaqi, Rasulullah mengatakan, wa minhum man yadkhulul jannah bi syafaati. Sebagian umatku masuk surga karena syafaatku. Ada umatnya yang akan diseret ke dalam neraka sehingga ditarik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini angin segar. Ini berita gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan peringatan Maulid Nabi, kita mengharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan para hadirin. Yang perlu kita perhatikan bukan hanya mengharap syafaat, tapi mari kita berpikir bagaimana supaya kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena ini waktu yang sempit dalam khutbah Jumat, saya akan membawa 3 informasi dari Rasulullah, orang yang akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Begitu hebat syafaat, tapi kita khawatir barangkali ada di antara kita yang tidak mendapatkan syafaat, akan rugi. Maka Rasulullah memberi informasi karena supaya kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Orang yang memperhatikan sholat 5 waktu, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, tentunya dengan sholat didahului dengan wudhu. Al-wudhu usilahul mu'min. Ketika Rasulullah dengan dahsyat menerangkan hari kiamat, manusia kumpul menjadi satu, yang pertama kali masuk surga adalah umatnya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika engkau nanti memanggil umatmu dimasukkan ke surga yang pertama, aku khawatir barangkali aku terselip di umat lain. Apa kata Rasulullah? Ummati laha alama. Umatku nanti hari kiamat ada tandanya.
Apa tandanya ya Rasulullah? Tandanya umbun-umbunnya bercahaya, wajahnya bercahaya, telinganya bercahaya, tangan kakinya bercahaya, ghurran muhajjalina min atharil wudu, karena bekas wudu di alam dunia. Ini penyebab kita akan mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dari Allah, tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, para hadirin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, orang yang akan mendapat syafaat Rasulullah adalah orang yang ketika mendengarkan adzan, seluruh aktivitas diberhentikan. Yang sedang nonton TV, dimatikan TV-nya. Yang sedang berbicara lewat HP-nya, dinonaktifkan. Ketika mendengar adzan, kata Rasulullah, maaf para hadirin, saya ulangi lagi, ini hadis Bukhari paling sahih, supaya kita jangan ketinggalan syafaat Rasulullah. Orang yang mendengarkan adzan, kata Rasulullah, kemudian menjawab adzan, setelah menjawab adzan berdoa dengan doa adzan yang sudah kita kenal semua. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, orang itu adalah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang yang mau mendengarkan adzan, membaca doa setelah adzan, orang yang akan mendapatkan syafaat dari aku pada hari kiamat. Sekali lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yang terakhir, di sana masih banyak, tapi intinya 3. Yang terakhir, pernyataan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Hibban. Rasulullah mengatakan, aqrabun nas ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Paling dekatnya manusia nanti di hari kiamat yang dahsyat, paling dekat dengan siapa? Dengan aku, kata Rasulullah. Bayangkan, orang kalau dekat dengan Rasulullah, apalagi paling dekat, pasti paling pertama mendapat syafaat. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika hidup di alam dunia memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini hadis Bukhari, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah pada siang hari ini menjadikan kita lebih semangat mempelajari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, menjaga perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita mendapat syafaat. Mudah-mudahan kita semua tercatat orang-orang yang akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.